Mirsa, malam hari ini kita berkunjung di kediaman Bapak Sugianto di daerah Kecamatan Air Hitam, yang kebetulan beliau sendiri salah satu mampu atau bisa mengobatin saraf. Jadi untuk pengobatan saraf beliau bisa. Nah, kebetulan ini salah satu reporter dari Pusur Bayangkara TV itu sendiri kemarin dari jatuh dan tulang ekornya bengkok. Jadi kita mau berobat terkait masalah sarafnya, karena apa yang terjadi selama ini, orang yang tulangnya bermasalah, tulang ekornya bermasalah itu akan menimbulkan kelumpuhan atau kakinya mengecil. Pemirsa, malam hari ini, malam tanggal 30, tepatnya malam Sabtu Desember tahun 2022. Ini sudah hampir mencapai pergantian tahun 2023. Kita berkunjung ke kediaman Pak Sugianto, tepatnya di Desa Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Nah, kita ini pengen ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Sugianto. Nah, kebetulan memang kita cari-cari Pak Yakub ya. Kebetulan Pak Yakub memang sudah sedang bermasalah dengan sedang ada penyakit Pak, dan saya juga ini ada keluhan di tubuh. Nah, saya dengar informasi itu di daerah yang dimaksud tadi, ya di sinilah tempat Pak Sugianto yang katanya bisa yang menyembuhkan atau pengobatan alternatif terapi saraf Pak ya. Nah, boleh disapa atau dijelaskan ke pemirsa Pak, pengobatan seperti apa yang dimaksud itu Pak? Iya, kami metodenya metode totok punggung. Iya, totok punggung. Jadi yang di terapi itu mulai tengkuk ke bawah sepanjang punggung sampai ke tulang ekor. Nah, karena di sana simbol-simbol saraf itu kan ada di sana. Ketika kita terapi di area itu bisa mewakili ke seluruh anggota badan, baik itu ke kepala maupun ke ujung kaki gitu. Nah, terus ini ada informasi lagi Pak ya, kan ada rekan-rekanan juga yang kebetulan untuk yang patah-patah tulang gitu Pak ya. Informasinya di sini juga bisa Pak ya? Ya, insya Allah kami di patah tulang itu ya memang sudah belajar. Nanti kita praktekkan, kalaupun ada yang ada kendala di sana, baik itu patah tulang, terus dislokasi, kesleo, insya Allah bisa disolusikan di sini. Nah, dislokasi itu apa Pak? Ya, saya juga ngerti apa Pak? Dislokasi itu kan kita kan banyak, contohnya sendi-sendi tuh, ketika engsel itu bisa meleset dari tempat tempatnya bergeser. Nah, itu dia enggak pada tempatnya, bergeser, itu dislokasi. Nah, cara pengobatannya, cara terapinya yaitu di terapi tetap, walaupun dia yang kena itu bagian siku, ya tetap di bagian punggung yang diterapi, karena di sana nanti bakal ada ada sinyal di sana yang perlu kita terapi. Nanti ketemu yang tegang-tegangnya itu kita lemaskan, nanti bakal kembali secara alami untuk dislokasi, terutama untuk saraf-saraf. Ya, saraf-sarafnya yang bagian ada kaitan saraf yang ada di belakang. Kalau patah tulang beda. Kalau patah tulang, tulangnya ya harus dipreskan dulu, dibenerin dulu, tetap dengan cara ya ditotok punggung tadi, karena ada
ibaratnya ada ketegangan yang bagian di punggung, ketika dilenturkan di sana nanti ini bisa ditarik, dipreskan lagi bisa. Ketika masih kencang, masih melawan, kita urai lagi. Setelah ditarik nggak melawan, udah bisa kembali, nanti kita terapkan kembali, kita preskan lagi seperti diusahakan kembali seperti sedia kala. Terus dikasih kapas ya, terus dikasih, kalau kami biasanya pakainya bambu yang tipis itu, jadi kapas dulu, terus bambu, terus ditali, sehingga supaya tidak ada goyang lagi, jadi tetap lurus. Jadi tujuannya dari bambu itu Pak untuk mengembalikan atau menempelkan kembali tulang-tulang yang patah tadi. Ya, yang patah itu ketika panen bambu kan dia nggak bisa bergerak, tetap lurus. Nah, jadi itu boleh nanya nih Pak, sebenarnya kalau untuk tulang itu dia bisa menyatu kembali itu dalam kurun waktu berapa tahun atau berapa bulan Pak? Ya, kalau kita sudah tua perlu waktu agak panjang sih, bisa sebulan, bisa 2 bulan baru cuma 1 bulan Pak. Iya. Dia akan kembali ke 1 bulan. Insya Allah itu kurang lebih itu. Kalau untuk di usia di bawah 17 tahun misalnya itu berapa? Kalau kita usianya masih muda itu relatif lebih cepat daripada yang sudah tua. Oh gitu Pak ya. Jadi mungkin karena faktor tulangnya lebih tua ya agak lama gitu Pak ya. Tapi lebih ke spesifiknya tulang dikembalikan, selanjutnya yang kita khawatirkan kan sarafnya nih Pak ya. Iya. Oh jadi Bapak lebih ininya sarafnya tetap dari punggung tadi. Iya. Oke. Dan ini nih Pak, sebelumnya ini pengen bertanya nih Pak, ini alat untuk apa ini Pak sebenarnya Pak? Ya saya tadi nih kayak cruise tuh. Seperti apa? Ini alat sebenarnya ini boleh dikatakan penting nggak penting. Iya, sebenarnya punggung tadi. Ya, untuk terapinya itu sebenarnya alatnya kan pakai jari aja. Pakai jari. Ini cuma alat bantu ketika udah kecapean, udah dapat banyak pasien ataupun dengan orang-orang tertentu yang sangat gemuk itu sehingga sarafnya itu sangat dalam, untuk tenaga kami kurang memuaskan, dibantu dengan ini, dengan catatan tetap diraba pakai tangan sehingga posisi yang diterapi itu nggak meleset, itu nggak salah, tetap ada di tangannya yang mencari yang mana harus terapi, dibantu dengan ini untuk tekanannya. Jadi ada perbedaannya Pak, misalnya Pak Yakub yang dipijit dengan saya yang dipijit ada perbedaannya Pak ya? Ya, setiap perbedaan antara orang yang kurus dengan yang gemuk itu bedanya dia lebih dangkal dan lebih dalam aja. Oh gitu. Sarafnya sudah tersentuh. Sarafnya. Jadi kalau untuk saraf sendiri memang nggak semua orang bisa menemukan itu Pak. Iya. Bapak ini sebenarnya memang dari lahir atau dari keturunan atau memang sempat belajar Pak masalah untuk saraf ini? Kalau dari keturunan terus terang saya nggak ada. Oh nggak ada Pak. Terus terang ini kami belajar. Oh belajar. Belajar itu ada tahapannya. Dari tahap pertama itu pelatihan dasar, terus pelatihan berikutnya pendalaman. Dari sana baru standarisasi, diuji kelayakan untuk bisa menjadi terapis. Ketika sudah lulus standarisasi, sudah bisa untuk menolong orang lain untuk terapi itu. Itu sendiri apakah ada sejenis piagam atau sertifikat? Oh ini udah kelas standarnya sudah. No ada sertifikat? Iya ada. Jadi tahapannya satu standar dari diawali dari dasar itu satu sertifikat, terus pendalaman satu sertifikat, standarisasi satu sertifikat. Oh seperti itu. Ya. Jadi agak susah juga Pak ya. Ya. Jadi kalau kita mau belajar ya butuh waktu lama. Selain kita belajar juga mungkin kita setelah penerapannya juga berarti memang butuh waktu lama Pak ya. Sebenarnya belajarnya nggak lama, yang lama itu Pendalaman. Iya, karena totok punggung sendiri itu keterampilan tangan. Betul. Iya. Jadi kita belajar sambil berjalan. Jadi kami punya tugas waktu itu mencari 50 pasien untuk
mengetahui ataupun untuk memperdalam kepekaan jari dalam memastikan titik-titik sumbatan yang ada di punggung setiap orangnya. Nah, itu untuk memastikan bahwa si A ini keluhannya jantung seumpamanya, karena titik yang ada itu sinyalnya jantung. Di punggung ini bagian titik jantungnya ada tanda bahwa dengan tanda ini sakit yang ada keluhan di jantung, seperti itu. Seperti itu. Iya. Jadi bisa diprediksi Pak ya, misalnya ini orang ini sakit jantung, terus orang ini misalnya darah tinggi atau darah rendah atau kena emah, atau itu bisa diprediksi Pak ya. Iya, karena kami memang dipelajari untuk deteksi sumbatan ataupun deteksi penyakit ketika general treatment itu. Setelah general treatment GT, general treatment itu perawatan keseluruhan khususnya dari tengkuk ke sampai tulang ekor, bagian tulang punggung ini, itu nanti kita deteksinya ya pakai rabaan tangan ini, yang mana selama ini sudah kita pelajari dari punggung satu ke punggung yang lain, yang mana di sana ditemukan titik-titik yang berbeda-beda dengan keluhan yang berbeda-beda pula. Selain alat bantu ini nih Pak, Ya. saya perhatikan ya ada tisu. Ya. Nah biar agar pemirsa nanti kan nggak tanya lagi, itu ada sebangsa apa ya? Minyak ini, Minyak zaitun, terus ada alkohol 70%. alkohol 70%. Nah ini kan selain alat-alat ini Pak, atau yang satu ini apa ini Pak? Ini untuk tensi. Ini untuk Ya, tensi. mengukur tensi darah ya, Tensi Pak, ya? darah, tekanan darah. Oh, iya. Tekanan darah. Ini alat ukur tensi tekanan darah. Apakah pasien tersebut darahnya Tekanannya, tekanan tensinya tinggi, apa tinggi rendah. atau rendah? Oh, jadi sebelum diterapi Diperiksa dulu. Iya. Pak ya. Nanti pengecekannya misalnya dia darah tinggi, setelah kita terapi dicek ulang nih. Iya. Seperti itu Pak ya. Ya. Setelah selesai terapi dicek lagi. Setelah selesai terapi nanti dicek lagi. Iya. Oh, jadi pemirsa, istilahnya bagi pasien yang berobat itu nggak cuma kamu sudah sembuh, nggak, memang ada deteksi air kayak gitu Pak ya. Iya. Iya. Seperti itu. Terus saya lihat ini sendiri Pak, Bapak sebenarnya pakai kartu anggota juga. Iya. Iya. Ada rompinya juga, saya lihat, terus di situ ada nama, terus ada logo Lampung, dan ini juga ya ini Iya. Sigel ya? Iya. Iya. Nah, Ada jadi nama memang- Lampung. jadi memang ini Lampung. tidak semuanya orang bisa juga, tidak semua orang ternyata Itu Pak, lambang YTPI. Nah, itu singkatannya itu Yayasan Totok Punggung Totok Punggung Indonesia. Indonesia. Iya. Iya. Jadi itu memang khusus Pak ya, jadi nggak semua kayak kami Asal pakai asal bisa nih, ternyata nggak bisa Pak ya. Hmm, Tetap ada programnya, Iya. ada sertifikatnya juga ternyata Iya. Pak ya. iya. Ini jadi untuk yang apa namanya rompi kaitan dengan sikernya, kami memang berangkat dari Lampung. Kami waktu itu berempat untuk menunjukkan ke orang Bogor sana di Jawa bahwa kami ini dari Lampung. Ini loh Lampung itu logonya. Oh, Bapak belajarnya di Bogor ya? Ya, belajar di Bogor. Oh gitu. Ini kami rombongan pakai ini semua, terus ya ada sikernya karena itu orang dari Lampung. Oh iya, ya terus ada juga ini ada ini ya logo Lampung. Iya. Jadi setiap Bapak melayani pasien juga harus selalu berseragam seperti ini Pak. Anjurannya pakai pakaian yang rapi. Iya. Oh seperti Nah, itu. pakaian yang rapi, sopan, dijaga bau badan, seperti itu ada aturannya ya. Untuk apa namanya, kalau misalnya kami pria nangani ibu-ibu harus pakai sarung tangan. Itu apa? Iya. Bahasanya itu udah rendah. Pakai sarung tangan. Hmm. Terus ibunya pakai pakaian lengkap,
berkerudung, Hmm. kami terapisnya pakai sarung tangan, disaksikan keluarganya. Oh, harus disaksikan Ya, sama keluarganya. Kalau misalnya apa namanya pasien perempuan Iya. gitu. Jadi alat bantunya kalau wanita ya, biar pemirsa tahu, biar pemirsanya tahu dia ada sarung tangan alat bantu untuk mengobati wanita, dan itu pun disaksikan oleh pihak keluarga. Iya, untuk menjaga yang tidak Tidak langsung bersentuhan. Iya, tidak langsung bersentuhan. Ya, oke, mantap sekali nih Pak. Jadi saya ini jadi kepengen langsung terapi nih. Pak Yakub gimana nih? Pengen juga kayaknya. Pengen juga terapi ya, kan saya ini punya ini Pak, sejarah penyakit atau keluhan yang saya rasakan ini, tensinya ini rendah Pak, selalu sakit kepala terus. Nah terus kalau berdiri itu kunang-kunang gitu loh Pak. Iya, kalau masalah penyakit sebelumnya kami nggak pernah janji sama pasien itu untuk bisa menyembuhkan. Semua itu milik Allah lah. Betul, Ya, betul. jadi kami selalu berdoa, diawali doa dulu, mohon kepadanya agar apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi penyakit kita diangkat oleh Allah. Jadi Pak, kalau untuk pengobatan sementara, pemirsa bisa berkunjung langsung atau misalnya via telepon bisa. Iya Pak? telepon. Iya. Nanti. Jadi misalnya ada pasien yang mungkin sudah stroke misalnya nih, mohon maaf, sudah nggak mampu berjalan gitu Iya, kan. iya. Mungkin Bapak bisa dihubungi dan bisa datang ke. Insya Allah. Iya. Oh, Insya Allah. Jadi kalau untuk stroke Iya. bisa insya Allah. Siap. Insya Allah juga juga lah ya. Insya Allah bisa. Stroke, jadi yang lain-lain juga, jadi Iya. banyak sekali Pak Yakub ternyata. Ya. Ya kita bersyukur kita bisa bertemu dengan Pak Sugianto nih. Jadi ini yang mau duluan siapa nih? Yakub dulu atau Ya, mungkin saya dulu lah ya. Iya. Yang mungkin nggak terlalu lama ya nanti kan. Biar Mama Sanu. Ya pemirsa, kita akan menginjak ke pengobatan terapi Penyakit tradisional. ya tradisional, Terapi tetap punggung. terapi tetap punggung dengan Bapak Sugianto. Keluhan yang saya rasakan ini tensi darahnya rendah pemirsa. Oke, siap. Jadi Pak Iya. Yakub dulu ya. Oke. Oke.